Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk sesi yang kedua, kita bahas soal-soal matematika. Seperti yang kemarin, kita akan bahas dua hal. Yang pertama itu adalah tes harian, yang kedua itu adalah problem set. Udah siap semuanya? Ini yang baru masuk? Baru 3. Yang lainnya kemana ini? Yang masuk room baru 3 siswa, yang lainnya, oke, sambil nungguin yang lainnya, kakak share dulu ya yang hari ini kita bahas. Nah, ini adalah kita mulai dari tes harian dulu. Oke, nanti tes harian itu terdiri atas 4 soal yang kita bahas. Oke, sudah siap ya? Apa nanti teman-teman yang lainnya bisa nyusul untuk pembahasannya. Oke, untuk soal yang pertama. Pertanyaannya itu adalah luas daerah pada bidang XOY yang memenuhi hubungan ini adalah apa? Adalah berapa? Berarti kalau untuk mencari luas ya kita harus tahu dulu ya bidangnya ini bentuknya apa, baru nanti kita cari luasnya. Oke, berarti langkah yang pertama. Langkah yang pertama gitu, yang tadinya bentuknya adalah mutlak X ditambah dengan mutlak Y, itu ya, kurang dari sama dengan 2, maka ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk persamaan. Oke, berarti persamaannya jadi gimana? Jadi mutlak X lalu ditambah dengan mutlak Y, nanti sama dengan 2. Berarti karena di sini persamaannya, maka nanti kita cari dulu yang namanya langkah kedua. Kita cari yang namanya titik-titik potong, gitu ya. Nah, titik-titik potong sumbu koordinat. Nah, ada 2 titik potong, yaitu titik potongnya adalah titik potong sumbu Y, atau kakak singkat menjadi tipot ya. Oke, tipot dari sumbu Y. Berarti kalau tipot dari sumbu Y syaratnya apa? X-nya sama dengan 0. Nah, ini kalau kita substitusi ke sini, berarti jadinya mutlak dari 0, lalu ditambah sama mutlak dari Y, gitu ya. Nanti hasilnya sama dengan 2. Mutlak dari 0 itu adalah 0, berarti kita dapatkan kalau mutlak dari Y itu sama dengan 2, maka Y-nya itu sama dengan plus minus 2. Maka ada 2 kemungkinan nih. Yang pertama itu adalah 0,2, lalu yang berikutnya itu adalah 0, negatif 2. Oke, lanjut. Yang kedua itu adalah kalau ada tipot sumbu X, tipot sumbu Y, berarti yang kedua itu kita cari yang namanya tipot sumbu X. Apa syarat dari tipot sumbu X? Y-nya sama dengan 0. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, maka kita punya bentuk mutlak dari X ditambah sama mutlak dari 0, itu sama dengan 2. Berarti dapat kalau mutlak dari X itu sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan plus minus 2. Berarti ada 2 kemungkinan titiknya. Yang pertama titiknya itu adalah 2,0, yang kedua itu adalah min 2,0. Oke, berarti langkah yang ketiga. Oke, kakak taruh di sini ya, langkah yang ketiga, berarti kita gambar nih, kita udah dapat titik-titiknya, lalu kita gambar di Kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti di sini adalah sumbu X, lalu yang di sininya itu adalah sumbu Y-nya. Oke, yang pertama itu adalah 0,2, berarti posisinya ada di atas. 1, 2, berarti di sini. Ini adalah 0,2. Lalu yang berikutnya adalah 0,-2, berarti di sini. Gitu. Terus ini 2,0. Yang berikutnya itu adalah min 2,0. Oke, kalau kita gambar, berarti nanti gambarnya kira-kira gini. Berarti nanti gambarnya kira-kira dari sini ke sana, lalu dari sini ke sana, gitu ya. Nanti dari sini ke sini, nanti dari sini ke sini. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya harusnya kalau pas itu bentuknya adalah persegi. Karena kan di situ kan panjangnya sama ya. Nanti di sini juga pasti siku-siku, berarti ini harusnya persegi, cuma ya nanti kita itu aja ya, kita atur bentuknya akhirnya gimana. Lalu yang berikutnya itu adalah daerah yang dimaksud itu yang mana? Kan kemungkinan ada 2, bisa daerahnya di luar dari persegi ini atau bisa di dalamnya.
Kalau ini kita kasih nama adalah titik A, titik B, titik C, nah kemungkinan besar itu adalah daerahnya di dalam. Kenapa? Karena yang ditanya adalah luas. Nggak mungkin kalau luas itu ada di luar daerah persegi ini. Karena kalau luasnya di luar daerah ini ya nggak bisa kita hitung. Nanti hitungnya apa? Luasnya itu adalah tahingga. Tapi kalau untuk ngeceknya itu adalah ambil satu titik yang berada di dalamnya. Ini kita ambil aja untuk titik 0,0. Jadi yang dicek itu adalah 0,0. Berarti untuk 0,0 ini coba kita masukin ke itunya, jadinya mutlak dari 0 ditambah sama mutlak dari 0, kurang dari sama dengan 2. Berarti 0 kurang dari sama dengan 2, ini adalah pernyataan yang benar. Gitu. Berarti karena ini pernyataan yang benar, berarti ya masuk nih 0,0 masuk ke daerah arsiran. Berarti artinya yang dimaksud itu adalah yang ini. Oke, berarti kalau untuk mencari luas, ya kita bisa pakai luas persegi atau kita bisa pakai luas belah ketupat, yaitu diagonal 1 dikali sama diagonal 2. Berarti luasnya sama dengan setengah dikali sama diagonal satunya, yaitu dari A ke C. Lalu diagonal 2-nya itu adalah dari B ke D. Berarti kalau kita substitusi angkanya setengah, AC-nya berapa? AC-nya 4, BD-nya 4. Berarti ini kalau kita coret sama coret jadi 2, maka 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah yang A. Untuk soal nomor 1. Bisa ya? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Diberikan fx adalah A ditambah, tadi udah di screenshot belum? Ini kakak kasih waktu dulu untuk screenshot dulu. Nanti kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, lanjut yang kedua. Diberikan fx sama dengan A ditambah sama bx dan fx adalah antiturunan dari fx. Nah, jika F1 dikurangin sama F0 sama dengan 2, maka nilai 2A ditambah sama B itu hasilnya sama dengan berapa? Nah, di situ ada kalimat anti turunan. Oke. Anti turunan itu sama aja kayak integral. Lawan dari turunan ya. Berarti lawan dari turunan itu adalah integral. Nanti yang kita pakai rumusnya yang pertama adalah integral dari sebuah konstanta dx. Itu berarti jadinya kx ditambah sama c. Lalu yang berikutnya itu adalah integral dari ax pangkat n dx. Itu berarti rumusnya adalah a dibagi sama n ditambah sama 1 gitu ya. Nanti di sini x-nya pangkat n ditambah sama 1, jangan lupa ditambah sama c. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, langkah yang pertama. Kan dia integral ya. Kalau integral berarti tadi integral dari fungsi f kecil dx. Ya, berarti sama dengan apa? Sama dengan fx ditambah sama c. Fx ditambah sama c. Lalu kalau ada batasnya nanti c-nya hilang. Jadi nanti artinya kita pakainya itu adalah yang integral dari ada batasnya 0 sampai 1. 0 sampai 1 itu dari sini ya. Karena diketahuinya adalah F1 kurang F0 berarti 0 sampai 1. Fx-nya itu kita ganti menjadi AX ditambah A ditambah sama BX. Oke, sebentar. Oke, di sini adalah A ditambah sama BX dx. Itu sama dengan, berarti ini jadinya apa nih? Jadinya integral dari gitu ya, integral dari 0 sampai 1 dari fungsi f kecil ya nanti ya. Nah, ini kakak tulis di sini aja gitu, dari dx. Berarti nanti di sini jadinya a x ditambah sama b dibagi sama 2 x pangkat 2 gitu ya, dari 0 sampai 1 itu sama dengan f besar x. Nah, integralnya dari 0 sampai 1. Berarti kalau kita substitusi, maka ini bentuknya menjadi A dikali dengan 1 ditambah sama B per 2 dikali sama 1 pangkat 2 tutup dikurangin sama buka kurung A dikali sama 0 ditambah sama B dibagi sama 2 dikali sama 0 pangkat 2. Nanti hasilnya sama dengan ini, berarti kalau kita substitusi jadi F1 dikurangin sama F0. Oke, kita hitung berarti ini jadinya A, lalu ditambah sama B dibagi 2, terus dikurangin sama 0, nanti sama dengan 2. Berarti nanti ini kita bisa kalikan dengan 2 ya, atau ini kakak taruh di sebelah sini aja.
Berarti ini jadinya A ditambah sama B dibagi sama 2 itu sama dengan 2. Nah, ini bisa kita kalikan nih, ruas kiri dan ruas kanan dengan angka 2, berarti kita ketemu 2A ditambah sama B, nanti hasilnya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu ya, kebetulan yang ditanyakan langsung 2A ditambah sama B. Jadi kita nggak perlu nyari nilai A-nya berapa dan nilai B-nya berapa. Oke, itu untuk soal nomor 2. Lanjut ya, ke soal nomor 3. Diketahui persegi ABCD dengan A-nya koordinatnya 0,2, B-nya 0,0, C-nya 2,0, dan D-nya itu adalah 2,2. Jika E merupakan titik tengahnya AB, ya berarti harus kita gambar dulu nih. Berarti yang pertama itu kita gambar di kartesius. Karena semuanya positif, berarti kita pakainya kuadran yang pertama ya, di mana X-nya positif dan Y-nya juga positif. Berarti nanti di sini adalah 1 sama 2. Nanti di sini adalah 1 sama 2. Berarti di sininya 2, yang di sininya 2 gitu ya. Terus titik yang pertama itu adalah yang ini. Nah, ini adalah titik A. Lalu yang di sini itu adalah titik B. Lalu yang di sini itu adalah titik C. Yang berikutnya yang di sini itu adalah titik D. Nah, ini kita bikin garis kayak begini. Nah, ini adalah persegi ABCD. Lalu yang berikutnya, E itu ada di tengah-tengahnya AB. Berarti E itu posisinya ada di sini nih. Ini E. Ini adalah E dan F itu ada di tengah-tengahnya BC. Berarti F itu posisinya ada di sini. Nah, ini kita tarik ke sini gitu ya. Lalu yang ininya kita tarik ke sini. Karena perpotongan yang di sini itu ada di titik apa? Ada di titik H. Nanti pertanyaannya adalah maka luas AHE itu berapa? Oke, berarti kalau untuk mencari luas AHE kita harus pastiin dulu nih AHE itu bentuknya apa. Nah, berarti kalau untuk mastiin itu kita bisa pakai cara, nah ini kan kita udah tahu nih titik-titiknya masing-masingnya koordinatnya berapa. Misalkan gini, A itu koordinatnya udah jelas 0,2. Lalu F itu koordinatnya adalah 1,0. Maka dari sini, untuk menentukan gradien dari titik AF, itu berarti rumusnya apa? Rumusnya itu adalah Y1 dikurangin sama Y2, nanti hasilnya dibagi dengan X1 dikurangin sama X2. Yuk, substitusi. Y1 kurang Y2, berarti 2 dikurangin sama 0, nanti hasilnya 0 dikurangin sama 1, maka hasilnya adalah negatif dari 2. Lalu yang berikutnya setelah itu adalah DE, berarti D-nya itu koordinatnya adalah 2,2 dan E-nya itu koordinatnya adalah 0,1. Berarti nanti dari sini untuk menentukan gradien dari D ke E itu sama dengan, ya rumusnya sama ya, Y1 kurang Y2, berarti nanti di sini langsung ya 2 kurang 1 dibagi sama, 2 kurang berapa nih? 2 kurang 1 dibagi sama 2 kurang 0. Berarti nanti hasilnya adalah 1/2. Nah, kalau dilihat dari hubungannya, oh ternyata di sini, ini kalau kita kaliin ya, antara MAF dikalikan dengan MDE, itu kalau kita kaliin hasilnya adalah negatif 2 dikali sama setengah. Berarti jawabannya adalah negatif 1. Maka dari sini, itu AF-nya tegak lurus dengan DE. Gitu. AF tegak lurus dengan DE karena di sini perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Nah, artinya AH itu segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, kita bisa pakai rumus yang itu apa? Untuk mencari luas kan biasanya kan luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi ya. Berarti kalau kita keluarin nih AHE-nya, berarti AHE-nya itu kalau dikeluarin nanti bentuknya gini, terus kita berdiriin ya. Ini adalah siku-sikunya di sini, ini adalah H, yang di sini adalah A, yang di sininya adalah E gitu ya. Panjang yang udah pasti hanya AE yaitu 1, berarti kita butuh AH sama HE. Nah, caranya itu kita bisa pakai kesebangunan aja ya. Kita pakai kesebangunan aja coba. Kita pakai kesebangunan antara segitiga yang ini ABF sama segitiga kecil yang bagian atas. Ini adalah sebangun. Karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, yaitu AHE. Oke, ini satu ya. Terus ini dari sini ABF itu yang panjang AB-nya 2, panjang BF-nya 1,
Berarti ini kalau kita bisa pakai Pitagoras, akar dari 2 kuadrat ditambah sama 1 kuadrat, berarti hasilnya adalah akar dari 5. Berarti kalau kesebangunan untuk mencari AH sama HE, berarti kita bisa pakai yang pertama, ganti warna dulu. Berarti di sini adalah AB dibagi sama AH, itu sama dengan AF dibagi sama AE. Dah, AB-nya itu berapa? AB-nya itu 2, dibagi dengan AH, nanti hasilnya adalah akar 5 dibagi dengan 1. Lalu kalau dikali silang, berarti kita dapat yaitu akar 5 AH itu sama dengan 2, berarti AH-nya itu sama dengan 2 dibagi dengan akar 5. Gitu ya. Udah. Nah, berarti yang kedua itu kita cari HE. HE itu berarti bisa dicari pakai perbandingan antara BF berbanding sama HE itu sama dengan AF berbanding sama AE. Nah, BF-nya itu adalah 1, HE-nya itu kita nggak tahu berapa, berarti tetap HE, terus sama dengan AF-nya itu adalah akar 5, nanti hasilnya dibagi dengan 1. Berarti kita ketemu nih kalau misalkan, ini kan 1 dibagi sama, HE-nya yang ditanya ya, 1 dibagi sama yang ditanya, terus yang di sininya adalah akar 5. Oke, berarti kita ketemu nih kalau dikali silang, berarti jadinya akar 5 HE itu sama dengan 1, berarti HE-nya itu sama dengan 1 dibagi sama akar 5. Gitu. Udah, berikutnya kita cari luas yang diminta, yaitu luas AHE. Berarti luasnya sama dengan rumusnya apa? Setengah dikali sama setengah akar 5, gitu ya. Nanti dikalikan dengan 2 per akar 5. Berarti ini 2-nya habis, maka hasilnya adalah 1 dibagi sama 5. Karena akar 5 kali akar 5 hasilnya 5 ya. Maka jawabannya adalah yang A untuk soal nomor 2. Oke, gimana untuk soal nomor 2? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 3 ya tadi ya. Sekarang soal nomor 4. Dalam sebuah kantong terdapat M bola putih dan N bola merah. Berarti nanti di sini di dalam sebuah kantong ada M bola putih dan N bola merah. Berarti totalnya itu adalah M ditambah sama N. Nah, yang diketahui itu adalah M dikali sama N itu hasilnya adalah 120 dengan syarat itu M-nya kurang dari N. Jika diambil 2 bola secara acak sekaligus, peluang terambilnya paling sedikit, berarti yang ditanya itu adalah peluang paling sedikit. Oke, paling sedikit 1 bola putih. Itu sama dengan 5/7. Kalau paling sedikit 1 bola putih, karena yang terambil itu adalah 2 bola sekaligus, berarti kan kemungkinan pertama bisa gimana? Bisa 1 putih, 1 merah, atau bisa dua-duanya putih ya. Nah, berarti kita cari nih yang namanya peluang komplemennya. Artinya yang nggak mungkin terjadi di peluang yang di atas ini. Berarti komplemennya itu artinya yang nggak mungkin terjadi itu adalah peluang ketika yang terambil 2 merah kan. Berarti kalau untuk mencari peluang yang terambil 2 merah, rumusnya adalah 1 dikurangin sama peluang paling sedikit 1 putih. Oke, paling sedikit 1 putih. Berarti sama dengan 1 dikurangin sama 5/7. Nah, 1 kurang 5/7 berarti hasilnya berapa? 2/7. Nah, ini nantinya yang kita pakai untuk menyelesaikan soal nomor 4. Berarti langkah yang berikutnya, berarti kita pakainya itu adalah peluang terambilnya 2 warna merah. Itu sama dengan 2/7. Kalau terambilnya 2 warna merah, berarti kan merah itu sebanyak N ya. Berarti jadinya N kombinasi 2. Hasilnya dibagi sama ini berarti M ditambah sama N kombinasi 2 itu sama dengan 2/7. Oke, berarti ini kita dapat N faktorial dibagi dengan buka kurung, ini N dikurangin sama 2 faktorial dikali dengan 2 faktorial, hasilnya dibagi dengan
Ini berarti jadinya M ditambah sama M faktorial dibagi dengan buka kurung, berarti M ditambah sama M dikurangin sama 2 difaktorialin dikali sama 2 faktorial, nanti hasilnya adalah 2/7. Nah, ini bisa dicoret 2-nya. Nah, ini kalau misalkan kita jabarin, maka bentuknya menjadi apa ini? Ini berarti yang atasnya itu adalah N dikali sama N dikurangin sama 1, nanti dikali sama N dikurangin sama 2 faktorial, nanti hasilnya dibagi dengan N dikurangin sama 2 faktorial. Nanti hasilnya dibagi dengan ini M ditambah sama N dikali sama M ditambah sama N min 1 gitu ya. Nanti dikali sama M ditambah sama N dikurangin sama 2 faktorial. Nah, sampai ketemu bentuknya yang di bawah, yaitu N ditambah sama N dikurangin sama 2 faktorial. Nanti yang di sini pokoknya hasilnya adalah 2/7 gitu ya. Maaf agak ke kiri, ke kanan. Berarti ini coret sama coret, ini coret sama coret, maka kita ketemu bentuk yang sederhananya adalah N. Ini N dikurangin sama 1, nanti di sini adalah sisanya tinggal N ditambah sama N, lalu dikalikan dengan N ditambah sama N dikurangin sama 1, nanti hasilnya adalah 2/7. Oke, nanti ini hasilnya adalah 2/7. Lalu gimana nih cara nyari M sama N-nya? Kalau misalkan kita masukin ini, bentuk ini, nanti agak panjang caranya, gitu ya. Kalau kita masukin ke bentuk yang M tambah kali N sama dengan 120, ya nanti persamaannya jadi makin panjang. Lalu alternatifnya gimana? Alternatifnya berarti bisa kita tebak nih. Tebak dari perkalian dua nilai ini. Oke, berarti perkaliannya kemungkinan pertama gimana? Berarti di sini itu adalah M gitu ya. Lalu yang di sini itu adalah N, sebentar. Nanti yang di sininya itu adalah N. Bentar ya, warnanya. Oke, yang di sininya itu adalah M ditambah sama N. Berarti kemungkinan pertama M-nya bisa 1, N-nya 120, atau kemungkinan kedua 2 sama 60, lalu 3 sama 40, terus berarti bisa berapa? 4 sama 30, 5 itu sama 24, lalu 6 sama 20, 8 sama 7 nggak bisa, 8 sama 15, 9 nggak bisa, 10 sama 12 gitu ya. Totalnya berarti di sini 121. Yang ini adalah 26. Yang di 62 kok 26? 62. Yang di sini adalah 43. Yang di sini 34, yang di sini 29, lalu 26, 23, yang terakhir adalah 22. Kalau dilihat dari jawabannya, yang ada itu yang mana nih? Berarti 34 ya, 34 ada di opsi A, lalu 26, 23, dan 22. Berarti yang nggak mungkin itu adalah 21. Oke, berarti kita coba nih. Ya, kita harus coba-coba. Berarti kemungkinan pertama ya, coba kalau Kak coba M-nya sama dengan 4, terus N-nya sama dengan 30. Nah, berarti M ditambah sama N-nya itu sama dengan 34. Dah, berarti ini kalau kita masukin ke rumus yang tadi nih, yang terakhir ini, N-nya sama dengan 30, berarti kita punya bentuknya gimana? 30 dikali sama 29, nanti hasilnya dibagi sama, berarti 34 dikali sama 33. Ini kan nggak mungkin ya, hasilnya adalah 2/7. Kalau dikecilin pun kayaknya nggak mungkin hasilnya 2/7. Lalu kemungkinan yang kedua, ini kita langsung aja ya, ke jawaban yang pasti benar. Karena kan kalau kita coba, nanti boleh dicoba nih, dua opsi yang lainnya, nanti kakak coba yang terakhir. Yang terakhir itu adalah ketika M-nya sama dengan 10 dan N-nya sama dengan 12. Berarti M ditambah sama N itu sama dengan 22. Oke, kalau kita masukin ke atas berarti jadinya 12 dikali sama 11. Yang bawahnya itu berarti 22 dikali sama 21. Coret-coret, berarti ini adalah 2, ini coret ke sini berarti jadi 6 gitu ya. Maka hasilnya adalah 6/21. Nah, 6/21 itu sama aja kayak 3/7, 2/7. Kan sama-sama dibagi 3 ya. Pas ya, jawabannya adalah 2/7, maka jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 4.
Oke, gimana untuk TH-nya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh tolong responnya dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nih kakak stop share dulu. Kakak mau share slide yang berikut, apa PowerPoint yang berikutnya. Oke, yang berikutnya. Diketahui data 64, 5A, 5B, lalu 87 dengan A kurang dari B. Jika simpangan baku dan rata-ratanya adalah akar dari 3/2 dan 6, maka nilai A dikali dengan B itu hasilnya berapa? Oke, dari kemungkinan pertama, dari yang rata-rata dulu aja ya. Yang pertama, itu mulai dari rata-rata, itu rata-ratanya sama dengan 6. Berarti kalau rata-ratanya sama dengan 6, berarti ini jadinya 6 ditambah sama 4, lalu ditambah sama 5, terus ditambah sama A, ditambah sama 5, ditambah sama B, lalu ditambah sama 8, dan ditambah sama 7. Nanti hasilnya kita bagi sama berapa nih? Ada 8 ya? Berarti nanti di sini sama dengan 6. Ini kalau kita jumlahin berarti 10 tambah 10, 20, 20 ditambah sama 15, berarti hasilnya adalah 35. Berarti 35 ditambah sama A ditambah sama B, nanti hasilnya adalah 48. Berarti kita dapat kalau A ditambah sama B, maka hasilnya adalah 13. Oke, kita simpan dulu untuk sementara. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah simpangan baku. Simpangan bakunya itu adalah akar dari 3/2. Berarti kalau akar dari 3/2 ya namanya simpangan baku itu caranya gimana? Nah, setiap nilainya dikurangi dengan rata-rata. Berarti kita mulai dari 6. Tadi rata-ratanya 6, berarti 6 kurang 6 dikuadratin. Lalu ditambah sama, berarti 4 dikurangin sama 6. Nah, terusin sampai data yang terakhir. Berarti ditambah sama, ini berarti 5 dikurangin sama 6 dikuadratin. Lalu dilanjutin sama A, berarti A dikurangin sama 6 dikuadratin. Lalu ditambah sama ini berarti 5 dikurangin sama 5 dikuadratin. Lalu ditambah sama B, B dikurangin sama 5 dikuadratin. Lalu ditambah sama 8 dikurangin sama 5 yang dikuadratin. Lalu ditambah sama berarti 7 dikurangin sama 5 yang dikuadratin. Gitu ya. Nanti hasilnya itu kita bagi sama total datanya, yaitu 8. Gitu ya, sama dengan, berarti ini sama dengannya akar dari 3/2. Berarti ini jadinya akar dari berapa ini? Akar dari ini kalau dihitung, dikuadratin langsung aja ya, 0 ditambah sama 4, lalu ditambah sama 1, A dikurangin 6, berarti tetap A kurang 6, berarti di sini A dikurangin sama 6 dikuadratin, lalu ditambah sama 0, lalu ditambah sama ini kok kurang 6 semua ya, maaf ini kurang 6, kok kurang 5 ya, kurang 6 sama kurang 6, karena rata-ratanya kan 6 ya. Oke, berarti ini bukan 0, berarti ini berapa nih? Ini berarti sama dengan 1. Kok kakak ganti dulu, tadi salah nulis. Berarti ini A kurang 6-nya tetap sama, berarti ini 5 kurang 6-nya berarti min 1 kuadratin 1, berarti yang ini jadinya B dikurangin sama 6 dikuadratin gitu ya. Nanti ditambah sama ini berarti 4, lalu ditambah sama 1 dibagi dengan 8, gitu ya. Nanti hasilnya adalah akar dari 3/2. Nah, ini kan kuadrat ya, kita bisa kuadratin kiri sama kanan biar akarnya hilang. Berarti ini 4 tambah 1, lalu 4 tambah 1, 10, 10 tambah 1 berarti 11. Nanti 11 itu ditambah dengan, ini berarti tetap A dikurangin sama 6 dikuadratin, lalu ditambah sama ini B dikurangin sama 6 yang dikuadratin, nanti dibagi dengan 8, nanti hasilnya sama dengan 3/2.
Nah, ini bisa kita kecilin, 8 sama 2-nya jadi 4, kali silang. Berarti dapat 11 ditambah sama, ini berarti A dikurangin sama 6 dikuadratin, ditambah sama B kurang 6 dikuadratin. Nanti hasilnya sama dengan berapa ini? Hasilnya 12. sama dengan 12. Oke. Nah, 11-nya digeser ke kiri, berarti kita dapat A dikurangin sama 6 kuadrat. Terus ditambah sama ini berarti B dikurangin sama 6 kuadrat sama dengan 1 ya. Nah, karena di sini ada dua variabel, berarti variabelnya harus kita bikin jadi 1, gitu ya. Variabelnya nggak boleh ada 2, karena nanti agak bingung ngerjainnya, karena ada 2 variabel. Maka kita ganti menggunakan rumus yang ini nih. Kan kita dapat persamaan A tambah B sama dengan 13, berarti kan A-nya sama dengan berapa? 13 dikurangin sama B. Nah, nanti bentuk ini, itu kita bisa substitusi ke sini nih. Biar nanti A-nya berubah jadi variabel B. Berarti nanti bentuknya jadi 13 dikurangin sama B, dikurangin sama 6 yang dikuadratin, nanti ditambah sama ini berarti B kurang 6 yang dikuadratin, nanti hasilnya sama dengan 1. Berarti ini jadinya 7 dikurangin sama B yang dikuadratin, nanti ditambah sama ini berarti B dikurangin sama 6 kuadrat sama dengan 1. Ini kalau dikuadratin berarti jadinya 49 dikurangin sama 14B, lalu ditambah sama B kuadrat, ditambah sama B kuadrat, dikurangin sama 12B, ditambah sama 36, itu sama dengan 1. Berarti B kuadrat tambah B kuadrat, jadi 2B kuadrat, dikurangin sama 26B, gitu ya. Berarti di sini 49 tambah 36, 85, 85 dikurang 1, berarti 84 ya. Langsung aja ya. Bisa ya ngitungnya. Nanti hasilnya kita bagi dengan 2. Oke, kalau kita bagi dengan 2, berarti jawabannya jadi gimana? Persamaannya berubah jadi apa nih? Berarti jadi B kuadrat, lalu dikurangin sama 13B, ditambah sama 42, sama dengan 0. Nah, ini bisa kita faktorin. Sama dengan 0, berarti di sininya B sama B, lalu di sininya 7 sama 6. Ini min sama min ya, berarti dapat B-nya sama dengan 7, lalu di sini B-nya sama dengan 6. Nah, masukin ke sini buat mendapatkan nilai A-nya. Berarti kalau B-nya 6, A-nya berapa? B-nya 7, A-nya 6. Kalau B-nya 6, berarti A-nya berapa? A-nya 7. Nah, di situ diketahui kalau A-nya kurang dari B. Berarti kalau A kurang dari B, A kurang dari B, berarti kita pakainya adalah yang ini. Nah, yang ditanyakan itu adalah A dikali sama B. Berarti A dikali sama B, nanti hasilnya adalah 42. Jawabannya adalah yang B. Gimana untuk penjelasan soal yang ini? Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut ya ke soal yang berikutnya. Banyak siswa kelas D itu adalah 40 orang. Berarti diketahui di sini banyak